Ya, hari ini adalah sesi yang terakhir dari rangkaian Ego Eimi di I am the way, the truth, and the life. Kita mau lihat langsung saja di ayatnya, Yohanes 14 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan setiap saudara. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu jalan ke situ. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu akan mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Saya berdoa pagi hari ini Bapak Ibu dan setiap saudara saat mengenal kebenaran ini, Bapak Ibu dan setiap saudara akan bersuka cita. Dengan keselamatan yang kita terima, dengan sebuah jaminan yang kita terima. Saya akan langsung lompat saja. Saat Yesus berbicara, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini satu klausa yang tidak bisa dilepas satu sama lain. Ini sebuah penegasan dari Yesus. Pada waktu Thomas katakan, bagaimana kami bisa sampai kepada Bapa? Dia katakan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Dia sedang berbicara tentang rumah Bapa atau kepastian akan sorga. Makanya kalau Bapak Ibu dan setiap saudara baca di Yohanes pasal 14, di ayat itu, di atasnya judul perikopnya ada satu judul yang menarik, yaitu rumah Bapa. Apa yang dimaksud rumah Bapa? Sorga Bapak Ibu. Yang percaya katakan amin. Itu sebuah jaminan yang Tuhan rindu berikan buat setiap kita. Tetapi ayat ini sungguh lucu. Karena di ayat pertamanya dikatakan jangan gelisah. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kenapa kok para murid gelisah pada waktu itu? Kenapa mereka takut pada waktu itu? Kita nggak bisa pisahkan antara Yohanes pasal yang ke-13 dengan Yohanes pasal yang ke-14. Itu satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain. Karena Yesus, para murid katakan jangan gelisah hatimu. Kenapa? Karena para pengikut Yesus Kristus pantas gelisah karena akan ditinggal pergi oleh Yesus. Karena itulah Yesus katakan jangan gelisah. Mereka bertahun-tahun berjalan bersama dengan Yesus. Mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang akan menyelamatkan. Tetapi di hari terakhir pada waktu mereka makan bersama dengan Yesus, dikatakan seperti ini, hai anak-anakku, hanya seketika saja aku akan pergi bersama dengan kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang kukatakan kepada orang-orang Yahudi ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Kalau Yesus nggak ada, lalu siapa yang menjamin kami? Kalau Yesus pergi, siapa yang menjamin kami? Mereka tidak pernah tahu bahwa kepergian Yesus untuk sebuah maksud penyelamatan yang luar biasa. Kepergian Yesus untuk dia serahkan dirinya untuk mati di kayu salib dan akhirnya bangkit pada hari yang ketiga. Dan akhirnya dia akan naik ke surga dan dia akan berikan parakletos. Ujungnya akan seperti itu. Tetapi hari itu para murid gelisah. Para murid gentar. Dunia boleh gentar hari-hari ini Bapak Ibu dan setiap saudara. Karena dunia tidak pernah punya jaminan keselamatan. Tetapi Yesus menegaskan kepada para murid, kamu tidak usah gelisah, percaya saja kepadaku.
Amin. Kita tidak akan pernah gelisah dalam urusan sorga karena kita percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dia satu-satunya, dia bukan salah satu Bapak Ibu. Tetapi dia satu-satunya jalan keselamatan dan kehidupan buat setiap kita. Dia tegaskan kepada para murid, jangan gelisah. Akulah jalan. I am the way, the truth, and the life. Jadi percaya kepadaku. Percayanya apa? Ayat Bapak Ibu kalau baca firman, izinkan firman itu berbicara dengan sendirinya. Karena di situ sebenarnya janji-janji yang luar biasa sudah ada di situ. Pada waktu Yesus katakan percaya kepadaku, percaya di dalam hal apa? Yang pertama, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ada sebuah kepastian kalau kita percaya kepada Yesus, kita akan punya tempat bersama dengan Bapa Surgawi. Yang percaya katakan amin. Kita ini tidak pernah mudah-mudahan Bapak Ibu. Mudah-mudahan kalau kita percaya kepada Yesus maka kita ke surga. Enggak. Kita ini sebuah kepastian. Kekristenan mengenalnya adalah sebuah kepastian. Bukan mudah-mudahan. Amin. Katakan buat kanan kiri. Kita punya kepastian, bukan mudah-mudahan. Amin. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yang kedua, percaya akan apa? Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan nantinya kenaikan Yesus yang terjadi di kisah para rasul itu sebuah garansi. Saya mau katakan itu sebuah garansi untuk kita menikmati rumah Bapa. Kita diselamatkan bukan karena kita benar. Tidak ada kebenaran di dalam hidup setiap kita. Enggak ada Bapak Ibu dan setiap saudara. Enggak ada. Di hadapan Tuhan kita ini seperti kain kotor. Tetapi karena Dia yang benar. Yesus yang benar. Dialah yang dilihat Bapa Surgawi. Dan Dia dengan kematian, kebangkitan dan kenaikannya. Itulah jaminan yang utama buat kita. Untuk kita menikmati rumah Bapa atau surga. Amin. Dia pergi ke situ untuk sediakan tempat. Setiap kita sudah punya coupling Bapak Ibu. Ya kan? Karena itu sebagai orang percaya jangan gelisah. Dunia boleh gelisah karena dunia gak punya jaminan. Kita tidak akan pernah gelisah karena kita punya sebuah kepastian di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Dia pasti akan datang Bapak Ibu. Dia pasti akan datang. Saya tidak berbicara kapan datangnya. Tetapi Alkitab katakan bahwa dia pasti akan datang. I will be back soon. Waktunya kapan? Waktunya dia lah. Ya, dia punya time schedule. Bukan waktunya kita. Tetapi ini yang luar biasa. Pada waktu dia datang. Taruh di dalam hati kita. Ayatnya bilang, dan membawa siapa Bapak Ibu? Membawa kamu ke tempatku. Amin. Kenapa kok dia mesti bawa kita? Supaya di tempat di mana aku berada, kamu akan berada. Sebuah jaminan yang luar biasa. Amin. Orang katakan ini jaminan pengangkatan, orang katakan ini jaminan untuk kita menikmati surga. Itulah jaminan buat kita. Inilah yang membuat fondasi kekristenan kita itu kuat. Bagaimana caranya sebuah rumah itu bisa kuat? Bukan ditentukan dari bangunan luarnya, tetapi yang ditentukan adalah fondasinya. Semakin tinggi bangunan itu, maka semakin dalam fondasinya. Pada waktu Ambarukmo Plaza dibangun cukup lama sekali. Saya lihat lama sekali kok gak jadi-jadi. Ternyata dia masuk ke dalamnya begitu dalam. Kenapa? Karena dia begitu tinggi. Sama. Di dalam kekristenan kita kalau kita mau kuat, kita mesti punya fondasi yang benar. Dan fondasi di dalam Kristus salah satunya adalah jaminan keselamatan.
Dan Yohanes yang sama dia tuliskan di 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Kalau Bapak Ibu dan setiap saudara pernah ikut kelas murid Kristus, itulah ayat hafalannya. Dan inilah kesaksian itu. Allah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita akan menikmati rumah Bapa. Kita akan menikmati jaminan keselamatan. Kita akan menikmati akses ke surga dengan tak terbatas. Dan tidak ada satupun yang bisa menghalangi kita. Karena itulah percaya. Karena itulah belajar percaya kepada Yesus dan kepada Bapa. Karena Dia sediakan surga buat setiap kita. Rumah Bapa adalah surga. Karena itu Dia katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saya rindu Bapak Ibu hadapkan dan arahkan hati kita. Bukan cuma kepada keinginan-keinginan mata, keangkuhan hidup yang ada di dunia. Ini sementara Bapak Ibu. Buat yang belum menikah, kadang-kala nggak usah takut nanti aku menikah atau tidak ya. Fokus aja kepada Kristus. Kalau memang Dia berikan, puji Tuhan, ya kan. Kenapa? Karena saya mau perkenalkan ada sebuah tempat yang sebenarnya ini tempat kekekalan yang nantinya kita akan tinggali. Surga merupakan tempat kediaman kekal yang bukan buatan manusia. Tidak ada kejahatan di sana, tidak ada air mata di sana. Buat Bapak Ibu yang menikah, berapa banyak yang sering menangis karena terluka di dalam pernikahan? No more. Akan tiba waktunya no more. Tidak ada air mata. Tidak ada air mata yang keluar. Kenapa? Karena kita akan menikmati surga. Tidak ada kejahatan di sana. Kehidupan di surga, kekal di surga penuh dengan berkat dan kebenaran. Roh orang-orang percaya tinggal di sana. Kalau tidak percaya gimana? Ada di bawah penghukuman. Ada di bawah penghakiman yang kekal. Di surga juga kekal. Di luar Kristus penghakimannya juga kekal. Surga adalah satu tempat berkat dan kesukaan yang tiada akhir. Wow. Kita bisa menikmati surga. Kenapa? Karena Yesus. Karena akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Surga bagi orang-orang percaya tidak hanya sebuah berkat yang kekal, namun satu tempat atau kediaman yang telah dipersiapkan bagi kita. Surga itu dipersiapkan bagi kita oleh Yesus. Di-prepare. Ya, disiapkan dengan begitu luar biasa. Saya kasih ilustrasi, mungkin ini akan bisa membayangkan, bisa menggambarkan. Pada waktu anak pertama Pak Yus menikah, yaitu Yona. Pak Yus dia siapkan sampai detail, sampai semualah detail. Mulai dari dekor ruangan ini, mulai dari penataan semuanya lah. Dari A sampai Z. Tikungan apa semuanya harus pasti segalanya. Saya percaya hal yang sama juga dilakukan Yesus. Untuk urusan surga Dia prepare semuanya. Mungkin kita tanya, Pak kenapa kok Dia belum datang? Nah, Dia lagi siapin, ayatnya bilang seperti itu. Ya kan, Dia memang mempersiapkan yang terbaik buat Bapak Ibu dan setiap saudara dan saya. Amin. 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 Karena itu respon kita orang-orang yang punya kepastian lalu apa? Bapak Ibu nanti silakan baca. Di kitab Yohanes pasal 14 ini ada satu pernyataan bahwa ada pekerjaan besar. Pada waktu saya gumuli ayat ini, kurang lebih hampir seminggu lebih saya baca ulang. Bicara toh Tuhan, bicara toh Tuhan. Nah, muncul ada satu pernyataan, yaitu pekerjaan besar. Buat Bapak Ibu dan setiap saudara dan saya, kita punya pekerjaan besar. Buat kita yang sudah ditebus, biarlah setiap kita, lanjutkan aja PowerPoint-nya. Biarlah setiap kita bersaksi tentang penebusan Kristus. Kita punya banyak teman, kita punya banyak tetangga, kita punya kolega-kolega yang mereka nggak punya jaminan. Kita punya jaminan.
Kita ada di dalam komunitas sel. Mulai ajak teman-teman baru. Mulai berdoa buat teman-teman baru. Karena ada pekerjaan besar. Firman-Nya katakan, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Apa sih pekerjaan besar itu Bapak Ibu? Pekerjaan besar itu adalah pekerjaan yang kita kerjakan karena kita sudah ditebus oleh Yesus. Dan kita bersaksi tentang penebusan Kristus. Kita bersaksi tentang jaminan bahwa Yesus adalah I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yang percaya katakan amin. Kita bersaksi. Kita ngomong sama tetangga kita, tahu nggak bahwa aku punya satu sahabat, ya kan, yang bernama Yesus. Dialah jalan yang memberikan kepastian buat keselamatan. Kita ada di dalam komunitas sel. Mari ajak teman-teman kita supaya teman-teman kita boleh mengalami akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan Dia pasti akan menyertai. Ada 2 janji yang menyertai. Saya akan closing dengan ini. Pertama adalah dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Ini bukan minta di dalam urusan untuk kepentingan kita. Tetapi kita minta untuk kepentingan sorga. Sehingga hidup kita begitu efektif untuk menjadi saksi bagi penebusan Kristus. Menjadi saksi bagi akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Ini tidak ada hubungannya sebenarnya untuk supaya kita semakin kaya. Bukan itu. Walaupun itu janji yang lain yang Tuhan sediakan buat kita. Tetapi di sini adalah supaya Bapa dipermuliakan. Kapan sih Bapa itu dipermuliakan? Kitab Yohanes pasal yang ke-17 katakan bahwa aku mempermuliakan Bapa dengan jalan menyelesaikan pekerjaan Bapa yang ditugaskan kepadaku. Bapak Ibu dan setiap saudara, kita punya penugasan dari surga. Karena itu jangan pulang terlalu cepat. Ya kan? Jangan pulang terlalu cepat. Walaupun surga begitu indah, jangan pulang terlalu cepat. Kenapa? Karena ada penugasan yang dari surga. Yaitu kita menjadi saksi-saksi untuk penebusan Kristus kepada rekan-rekan kita. Amin. Yang kedua adalah janji yang menyertai. Dan aku akan minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Yaitu Parakletos. Kenapa Roh Kudus diberikan? Kenapa Parakletos diberikan? Karena ada sebuah maksud, karena ada penugasan yang luar biasa. Ayat ini digenapi di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Ada sebuah penugasan yang luar biasa dari Bapa Surgawi buat setiap kita. Buat orang-orang yang sudah ditebus, dibayar lunas, dibeli dengan darahnya sampai dia tergantung di kayu salib. Yang nanti kita akan rayakan bersama-sama. Bukan kepada waktu kita merayakan perjamuan kudus, ada salah satu klausul yang menarik. Sampai memberitakan Kristus sampai aku datang. Amin. Kita sudah ditebus, kita punya jaminan. Kita punya sebuah kepastian bahwa Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Siang hari ini hendaknya setiap kita mengerti bahwa ada sebuah penugasan dari Bapa Surgawi. Amin. Berapa banyak yang mau meresponi penugasan dari Bapa? Berapa banyak yang mau meresponi penugasan dari Bapa? Sekali lagi kita mau ambil waktu berdoa sebentar. Tuhan, kami mau katakan kami rindu menjadi alat-Mu yang ajaib. Kami rindu menjadi alat-Mu yang luar biasa. Kami rindu menjadi alat pilihan Tuhan yang luar biasa. Untuk menyaksikan kemurahan dan kebaikan dan penebusan Yesus. Buat teman-teman kami, buat orang-orang yang belum percaya. Biar kemampuan, kekuatan yang daripada-Mu itu mengalir buat setiap kami. Pakai hidup setiap kami. Urapi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarnya di dalam nama Yesus kami mau kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau. Semua yang diberkati Tuhan katakan.